إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah bekal terbaik untuk nanti kita bawa ke akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada dua syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun usaha yang kita keluarkan untuk melakukan satu amalan, harus dilengkapi dengan dua syarat tersebut. Sebanyak apapun harta yang kita keluarkan harus memenuhi dua syarat tersebut, dan sebanyak apapun waktu yang kita luangkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat tersebut. Dua syarat tersebut ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menjadikan atau yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, maksud dari ahsanu amala di sini, maksud dari yang paling baik amalnya di sini ialah ai akhlasuhu wa aswabuhu, ialah yang paling ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, apabila satu amalan tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita beramal, kita berusaha untuk hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan amalan kita, tidak menghadirkan orang lain, tidak beramal karena ingin dilihat orang, tidak beramal karena ingin didengar orang, tidak beramal karena ingin dipuji oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana agna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah yang paling tidak butuh dengan syarikat. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan di dalam amalannya tersebut asyraka fihi ma'iya ghairi, menghadirkan sekutu selain diriku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya beserta sekutunya, maka aku akan meninggalkannya beserta syarikat yang dia buat selain diriku tersebut. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperingati kita agar kita senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah, tidak menghadirkan orang lain dalam tujuan amal kita. Kita tidak beramal karena ada orang lain yang melihat, kita tidak beramal karena ada orang lain yang mendengar. Karena sesungguhnya apabila seorang beramal dan ingin dilihat orang lain, ini termasuk perkara riya, yaitu salah satu penyakit hati yang dapat menggugurkan amalan. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Laisa sya'nu fil amal, wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yuhbituhu aw yufsiduhu." Yang artinya, bukanlah sesuatu yang sulit untuk melakukan amalan, akan tetapi sesuatu yang lebih sulit ialah menjaga amalan mimma yuhbituhu au yufsiduhu, dari apa-apa yang dapat menggugurkan amalan dan apa yang dapat merusak amalan. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya,
Farriya'u muhbitun lil amal. Maka sesungguhnya riya itu termasuk dari sesuatu yang dapat menggugurkan amalan. Farriya'u wa indaqqa, riya walaupun sedikit. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Ibnul Qayyim menjelaskan apabila seorang riya walaupun ingin dilihat oleh sedikit orang, walaupun dia ingin dilihat hanya oleh satu orang, maka tetap dapat merusak amalan. Orang yang beramal dengan ingin dilihat oleh 10 orang dibandingkan dengan orang yang ingin beramal kemudian dia ingin dilihat oleh satu orang, sama-sama dapat merusak amalan. Orang yang beramal karena ingin dilihat oleh 1000 orang dibandingkan dengan orang yang ingin dilihat oleh hanya 10 orang, sama-sama dapat merusak amalan. Orang yang beramal karena ingin dilihat oleh banyak orang, sama-sama dapat merusak amalan dengan orang yang ingin beramal ingin dilihat oleh hanya sedikit orang. Riya itu dapat merusak amalan dan kita harus menghindari penyakit hati yang namanya riya. Kita harus ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, wa abwabuha katsiratun la tuhsar. Sesungguhnya pintu-pintu riya itu ada banyak tak terhitung jumlahnya. Maka dari itu ketika kita beramal kita harus hati-hati agar tidak timbul rasa riya. Namun dijelaskan oleh para ulama, di samping ulama menjelaskan bahwa pintu riya ada banyak, ulama juga menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari riya. Salah satu cara untuk menghindari riya ialah dengan cara menyembunyikan amalan. Abu Hazim rahimahullahu taala berkata, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah amal-amal baikmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal burukmu. Begitulah perkataan Abu Hazim rahimahullahu taala. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya para salafus soleh senantiasa menyembunyikan amalan-amalan baik mereka. Maka dari itu marilah kita berusaha untuk menyembunyikan amal baik kita. Kalau seandainya kita takut terancam amalan kita gugur karena adanya riya di dalam hati kita. Namun dijelaskan juga oleh para ulama, apabila kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita, namun ada orang lain yang melihat, ada orang lain yang mendengar dan tidak bisa kita hindari, maka bukan amalannya yang kita putus, akan tetapi yang kita perbaiki adalah hati kita. Ketika kita berusaha menyembunyikan amalan namun tidak ada daya dan upaya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang lain sehingga amalan kita dapat dilihat, dapat didengar oleh orang lain. Maka ulama merumuskan apabila terjadi seperti itu, bukan amalannya yang kita putus, akan tetapi hati kita yang kita perbaiki. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam menampakkan satu amalan bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun apabila dibandingkan mana yang lebih baik, apabila kita menampakkan amalan kita ataukah kita menyembunyikan amalan kita, maka tentu yang lebih baik adalah menyembunyikan amalan kita, karena agar menjaga hati kita dari sifat-sifat hati yang kotor seperti riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Yang artinya, in tubdus shadaqat, apabila engkau menampakkan sedekahmu, fa ni'mahi, maka itu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan apabila engkau memberikan sedekahmu secara sembunyi-sembunyi dan engkau memberikan fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka ini jauh lebih baik. Di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya apabila seorang beramal dan dia menyembunyikan amalannya, maka itu jauh lebih baik baginya daripada dia menampakkan amalannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Tetap memperbanyak amalan kita, namun hati kita yang kita perbaiki. Apabila timbul rasa riya, jangan kita menghilangkan amalan kita, namun yang kita perbaiki adalah hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.